Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung pakai muqaddimah yang di kitabnya, karena muqaddimahnya lumayan panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma arfa'a as-sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min 'ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil 'ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna wa sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira. Amma ba'du. Fayaqulul murtaji ghufral masawi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Fayaqulul murtaji, maka berkata al-murtaji, siapa yang berharap ghufral masawi, dimaafkannya beberapa kesalahan, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ini ulama Jawa, ulama Al-Bantani yang sangat terkenal ya. Termasuk salah satu guru daripada Sayyidina Muhammad Khalil. Buka kitab ini ya banyak sanadnya dan sangat dekat sanadnya karena pengarangnya sendiri adalah termasuk orang Indonesia. Hadza syarhun wada'tuhu 'ala al-kitabi al-mustamil 'ala al-mawa'idh lil-'allamah al-hafidh Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad ibn Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir bin Hajar al-Asqalani thumma al-Misri taghammadahu Allah ta'ala bi rahmatihi amin wa samaituhu nasaihal ibadi. Para santri ya, dan tak lupa ini banyak para asatid. Kalau untuk para asatid kita mudzakarah ya, mutalaah. Untuk para santri ini niat ngaji, karena memang apa ya, kewajiban ngaji ini tidak ada uzur, apakah karena tua, karena sibuk dunia dan lain sebagainya ya. Kewajiban ngaji ini minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buayan ibu sampai kita dibuai oleh mungkar dan nakir. Mudah-mudahan yang kita rencanakan ngaji setengah bulan sekali ini, kita berharap Allah cukupkan sebagai pemenuhan kewajiban dari kita semua, sehingga kita minimal itu sudah menggugurkan kewajiban. Lebih dari itu tentu pahala daripada mengaji, memperdalam ilmu pengetahuan agama itu sudah sangat luar biasa. Jadi tidak ada amal ibadah yang lebih afdal daripada seperti majelis kita pada malam hari ini. Bahkan kita tahu Mbah Maimun sendiri itu ibadah andalannya itu muruk santri, ngaji, ngaji, dan sangat luar biasa. Di majelisnya di masjid, dan sebelum melangkah kita langkah demi langkah menuju ke tempat ini tentu bernilai ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bi qaumin, tidaklah suatu kaum itu berkumpul seperti kita pada malam hari ini. Ini yatadarasuna, mengadakan mudarasah
madrasah atau mudzakarah, yang ngaji seperti pada malam hari ini tidak ada lain hafathumul malaikah. Itu yang pertama, malaikat sudah mengelilingi kita, amin pada malam hari ini. Tentu malaikat ini bukan kunjungan orang-orang BTN yang bawa berkah secara fisik kita kenyang, enggak, akan tetapi membawa doa, memintakan ampunan untuk kita yang hadir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan masih banyak sekali hadis-hadis, makalah-makalah yang membicarakan tentang keutamaan orang-orang. Di antaranya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau seseorang ingin dipermudah jalannya menuju ke surga Allah, itu dia datang ke majelis seperti pada malam hari ini, yaitu mengaji. Ya. Kullu syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilm. Setiap sesuatu itu pasti ada jalan. Ya. Dan jalan menuju ke surga itu tidak ada lain adalah ilmu. Ya. Jadi malam hari ini sekali lagi untuk santri monggo niat mengaji, dan bagi para asatiz ini kula nuwun ya. Jadi kita mudzakarah, kita niat diskusi, kita niat mutolaah. Karena apa? Karena kita penting dengan majelis ini, kita penting. Mudah-mudahan kita semua ya, penggerak, pemerakarsa ya, ini termasuk apa, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyam kuso min ujurihim syai'un. Barang siapa yang sanna, ini hadis ini agak sensitif ya, karena sangat dekat sekali dengan urusan bid'ah ya, urusan bid'ah. Kita nggak mau membahas itu karena sangat panjang dan biasanya tidak ada akhirnya ya. Yang jelas sanah ini ya yang banyak mengartikan man ahya, yang menghidupkan. Ada banyak yang nggak mau kalau diartikan memulai. Teman sanah itu bisa membuat ya, bisa berjalan, memberi jalan, memberi contoh dan lain sebagainya, banyak artinya. Jadi man sanna sunnatan hasanatan fil Islam, barang siapa yang membuat atau menghidupkan sunnah ya, hasanatan, maka falahu ajruha, kita mendapatkan pahala. Bukan hanya itu, kita juga akan mendapatkan pahala orang yang ikut di majelis ini. Dan kalau seandainya untuk pertemuan yang akan datang bertambah berkat keberadaan kita pada malam hari ini, atau mungkin kita sentil mengajak dan lain sebagainya dengan cara kita masing-masing, dan kita terus akan mendapatkan pahala daripada orang yang ikut di majelis ini, tanpa sedikit pun mengurangi pahala-pahala orang-orang yang senantiasa ikut di dalam majelis ini, ikut mengaji, ikut berzikir, ikut bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW, sedikit pun tidak berkurang. Dan yang terpenting, semua kita yang hadir ini berpeluang menjadi ya, man sanna sunnatan hasanatan, berpeluang menjadi man. Siapapun yang membuat ya, memberikan contoh, memberikan jalan seperti pada malam hari ini ya. Orang-orang yang setelah kita pun nanti yang kita ajak kemudian ikut bergabung, itu pun juga berpeluang menjadi man di sini. Artinya terus akan menjadi peluang menjadi orang yang pertama, orang yang berpotensi untuk mengajak orang lain,
membuat orang lain ikut dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang terpenting bagi kita semua. Mudah-mudahan kalau ini terus berjalan, maka kita akan mendapatkan pahala perbuatan-perbuatan kita dan perbuatan-perbuatan orang-orang yang senantiasa berada di majelis ini, yang ikut di dalam majelis ini. Amin Allahumma Amin. Amin. Kalau sanah itu kita artikan memulai, ya tidak ada salahnya juga, karena ini perdana ya, perdana kita memulai kegiatan ini. Bukan kita merekayasa syariat Islam, bukan kita memulai sesuatu yang baru atau merekayasa syariat Islam, bukan, tapi memulai kegiatan seperti pada malam itu. Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da. Ya, nah itu yang sangat kita harapkan. Apalagi majelis ini namanya termasuk apa? Pemuda ya, pemuda bersolawat sukarahmat. Nah, pemuda-pemuda kita ini, penerus-penerus kita yang sudah tua-tua ini memang perlu kita ajak rembukan, kita ajak bareng, seperti berkumpul di satu majelis seperti pada malam hari. Karena kalau tidak nanti repot ya. Amma ba'du fayaqulul murtaji ghufrul masawi. Kiai Musannif ini berharap terampuni kesalahan-kesalahan. Belum apa-apa, udah berharap terampuni kesalahan-kesalahan. Ini imam besar loh ya. Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, pengarang banyak kitab-kitab sekali, banyak sekali kitab-kitab ya, yang dikarang oleh beliau. Ini belum apa-apa sudah ghufrul masawi, jadi mengharapkan ampunan dari segala kesalahan-kesalahan. Masya Allah, ini sangat jelas ketawaduannya ya, ketawaduannya. Jadi yang beliau harapkan dengan beradaan kitab ini adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai kesalahan yang kata beliau ini mungkin beliau berbuat seperti itu. Hadza syarhun wada'tuhu 'ala al-kitab al-mustamil 'ala al-mawa'idhil 'allamah al-hafidh asy-syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi matanya ini adalah kitab aslinya, ini dikarang oleh beliau yang mulia, yaitu Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini di matanya kemudian disyarahi oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kita tahu beliau ini gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Wah, ini udah orang alim terkenal, dan kita tahu beliau dalam sebuah ceritanya ketika mondok dulu beliau yang menemukan batu ditetesi air, tetes demi tetes, dan batu itu bahkan sampai berlubang. Saking istiqomah, sabar, tabal, dan tentunya dulu zaman ya lama waktunya, beliau akhirnya kembali ke pondok mengaji dan mendapatkan ilmu yang dan menjadi ya sangat luar biasa, menjadi hujatul Islam. Nah, alhamdulillah kitab-kitabnya banyak kita gunakan sampai hari ini ya. Nah, beliau ini yang Ibnu Hajar Al-Asqalani itu termasuk gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Summal Misri ya, Summal Misri. Beliau ini ada dua Asqalani ini di daerah Palestina ya. Misri ini ya tentunya beliau dari Mesir. Aslinya itu beliau ini di Mesir, dikebumikan di Mesir. Taghammadahu Allah Ta'ala birahmatihi amin wa sammaituhu nasaihal ibadi, nasihat-nasihat untuk para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita semua ini termasuk
audien daripada kitab ini. Kita dinasihati oleh kitab ini, terutama saya pribadi. Nasihat untuk apa? Untuk kesuksesan dunia kah? Untuk kesuksesan akhirat kah? Ya. Fi bayani al-fadhi munabbihatin alal isti'adat liyaumil ma'ad. Fi bayani al-fadhin, di dalam menjelaskan lafaz-lafaz munabbihatin yang mengingatkan alal isti'adat, untuk cawis-cawis kata orang Jawa ini, mengadakan persiapan liyaumil ma'adi, untuk hari esok. Ini jadi kitab-kitab ini memuat banyak hal tentang seorang hamba bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Itu nasaihul ibad. Nah, ini sangat cocok sekali bagi yang sudah berumur, terutama saya sendiri dan teman-teman yang lain, karena kitab ini memuat tentang segala sesuatu, ya, segala sesuatu untuk persiapan di hari esok, yaumil ma'ad. Wa as'alullahal karima ayyanfa'a bihil muslimin. Beliau berharap, ya, musonef ini berharap, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang Maha Luman, ayyanfa'a bihil muslimin, kitab ini bisa bermanfaat untuk orang-orang Islam. Nah, dengan keberadaan kita di sini membahas, mengaji kitab ini berarti termasuk kaum muslimin, ya, kaum muslimin di dalam lafaz ini, sehingga doa al-musannif, doa pengarang kitab ini sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya keberadaan kita di tempat ini membuat musannif senang, ya, karena merasa doanya diijabah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara manfaat daripada ilmu itu, di samping berusaha untuk mengamalkan sendiri, adalah an-nasyru, menyebar, ya, menyebar artinya sama-sama membahas, mengaji, ya, seperti pada malam hari ini, ya. Yang fa'a bihil muslimin wa ayyaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin, amin. Wa ayyaj'alahu, dan dakhirah, mudah-mudahan dijadikan tabungan, celengan, ya, ila yaumiddin, di hari akhirat nanti, ya, di hari kiamat nanti. Jadi kebaikan demi kebaikan yang terjadi di majelis ini pada malam hari ini, mulai dari kita mungkin merencanakan, ya, majelis ini, sholawat kita kalimat demi kalimat, huruf demi huruf, ya, duduk kita di masjid ini, kemudian kita mendengarkan ngaji, kemudian kita baca sholawat karena mendengar nama Nabi Muhammad, ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan kebaikan ini senantiasa menjadi dakhirah, celengan, tabungan kita nanti di akhirat, amin Allahumma. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Dengan menyebut asma Allah, biasakan kita memulai apapun itu dengan menyebut basmalah, menyebut asma Allah terlebih dahulu. Dan tentunya sifat Allah itu yang bersifat Rahman dan bersifat Rahim. Wa tusannu 'inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhqiratin, ya. Wa tusannu, dan disunnahkan, 'inda ibtida'i kulli umurin, ketika setiap memulai umurin, segala sesuatu, ghairi muhqiratin, yang tidak jelek, yang tidak remeh, ya. Kita memulai dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ya. Apapun yang kita lakukan, ya, kita menyebut asma Allah. Asma Allah itu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena tanpa kasih sayang Allah, apapun yang kita rencanakan dan kita lakukan itu tidak mungkin akan bisa terselesaikan dengan baik. Makanya biasakan kita memulai segala sesuatu itu dengan pembacaan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jika kebaikan tidak dimulai dengan pembacaan basmalah, bahwa akhta katanya, abtar, ya, terputus, tidak berbarokah. Karena bacaan basmalah ini jelas didasari oleh keimanan. Karena iman akhirnya apa? Mengaitkan segala sesuatu, segala kegiatan kita itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bisa menyelesaikan dan Allah yang bisa menilai kegiatan yang kita lakukan itu. Apakah baik monggo Allah atau tidak? Apakah diridhoi oleh Allah atau tidak? Ya, dan seterusnya. Fa in tarakaha fi awwaliha ata biha fi athnaiha bi qawlihi bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Fa in tarakaha, kalau kita meninggalkan basmalah fi awwaliha, di awal kegiatan kita, ata biha fi asnaiha, maka kita sebaiknya membaca atau mendatangkan di pertengahan kegiatan itu. Kita makan, ya, lupa saking laparnya membaca basmalah. Pertengahan karena udah agak berisi, baru ingat, oh iya saya belum baca basmalah. Nah itu kata kitab ini, bacalah bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ya, bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ya, jadi tidak ada ruginya. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah. Pujian itu hanya milik Allah. Ya, pujian itu hanya milik Allah. Halnya listigrafil jinsi, maka tidak ada yang berhak untuk dipuji. Kita yang mungkin, ya, di semua manusia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan ini berpotensi mendapatkan pujian, kekurangan kita berpotensi mendapatkan hinaan. Nah, kita kadang lebih senang, bukan kadang, biasanya lebih senang mendapatkan pujian daripada hinaan. Beda dengan para waliullah. Ya, kalau kita mendapatkan pujian, kadang kita tidak ingat, tidak sadar bahwa itu pujian hanya milik Allah, sehingga akan menjerumuskan kita, telinga kita menjadi mekar, dada kita menjadi mengembang, ya, dan seterusnya. Akhirnya apa? Muncul kesombongan, kecongkakan, ya, keangkuhan. Nah, kalau kita sadar bahwa pujian itu hanya milik Allah, maka ketika kita mendapatkan pujian, insya Allah pujian tersebut tidak pernah bisa mengubah prinsip kita, keimanan kita, keyakinan kita. Ya. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya milik Allah. Sadari itu ketika kita mendapatkan pujian dari siapapun. Fi kulli hinin, di dalam setiap zaman. Ai fi kulli zamanin, setiap zaman. Qalla au katsura, baik sedikit maupun banyak. Wa auqatin, dan waktu-waktu. Apa itu waktu? Wahya azminatun mahdudatun, ya, yaitu zaman yang sudah dibatasi, zaman yang sudah ditentukan, itu waktu. Makanya tidak ada zaman sholat. Sekarang zamannya sholat duhur, kecuali kalau Malaysia nggak tahu. Ya, ternyata sudah zamannya sholat asar ya sekarang, ya, waktu yang disebut. Jadi hinin ini ternyata lebih luas artinya ketimbang awqat. Dalam Islam itu banyak istilah, ada dahr, itu periode, ya, ada asri, al-asri itu ada saat, ada dahr, ada macam-macam, ya, banyak. Di sini yang ada hinin dan awqat. Hinin ini adalah zaman, lebih umum dia, baik sedikit maupun banyak, itu hain. Kemudian kalau awqat, waktu, itu adalah azminah mahdudah, zaman yang sudah ditentukan, ya. Waktu zuhur itu mulai ini sampai ini, waktu asar mulai ini sampai ini, udah di manage, ya, udah dikelola, ya, itu awqat.
Wahiyya min atfin khasin, min atfi khasin ala am. Ini atau khas ya, ala am. Berarti hinin ini am, kemudian awqat itu lebih khas, diatapkan. Ya, enggak masalah. Wassalatu ayil atfu min Allahi wa min ghairihi ala rasulihi ay ila kafatil khalqi ashraful khalqi ya. Ala rasulihi wassalatu, adapun tambahan rahmat ya. Al-atfu min Allah wa min ghairihi, tambahan rahmat ala rasulihi, mudah-mudahan tetap kepada Rasulullah ya. Utusan Allah, suruh Allah ila kafatil khalqi, disuruh atau diutus kepada semua makhluk ya. Bukan hanya kepada manusia. Tapi Allah Rasulullah itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmatan lil alamin. Jadi semua makhluk ya tentu kebahagiaan, bukan hanya manusia. Bukan hanya manusia. Manusia makan, yang makannya nggak benar sehingga bilis atau semut pun kebagian ya. Anjing pun dari tulang-tulang yang kita makan itu juga kebagian. Jin, setan itu juga kebagian dari tulang-tulang. Ikan yang kita buang ini juga kebagian ya. Jadi rahmatan lil alamin. Kalaupun ayam harus dipotong ya tentu harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya ya, harus tajam dan lain sebagainya ya. Jadi para adik sendiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ini sebagai mukadimah ya, sebagai mukadimah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kita semua, beri kesehatan terutama para pengurus ya, dan para pembina majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki yang lapang, yang luas, yang barokah ya, sehingga majelis ini ke depannya akan semakin maju, semakin berkembang, menjadi majelis panutan, menjadi majelis yang sangat bermanfaat terutama untuk kaula muda di Sukarahmat dan sekitarnya. Amin Allahumma amin. Jadi atas kurang lebihnya nanti kita lanjutkan di di setengah bulan yang akan datang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya